Kita akan masuk kepada materi saya mengenai eklesiologi Anglikan. Kita masuk pada pengenalan Anglikanisme. Adalah suatu tradisi di dalam kekristenan yang terdiri dari gereja Inggris dan gereja-gereja yang secara historis terkait dengannya ataupun memiliki keyakinan, praktik, ibadah, dan struktur gereja yang serupa. Kata Anglikan berasal dari Ecclesia Anglican, sebuah frasa Latin pertengahan yang berasal dari Magna Carta dan masa sebelumnya yang berarti gereja Inggris. Anglikan sendiri menghormati tradisi, tapi mereka juga menganggap serius apa yang dikatakan oleh kritik Alkitabiah, keilmuan sejarah, ilmu manusia, dan sosial. Anglikan melakukan upaya untuk mengorganisasikan misi dan memikirkan kembali penginjilan untuk zaman manusia yang sering dikalahkan oleh penderitaan publik atas hal-hal yang diambil opini publik dengan tenang. Kita masuk pada etos eklesiologi Anglikan. Anglikan sederhana dalam artian bahwa ia tidak memiliki presensi intelektual yang agung. Anglikan ini bersifat pastoral yang sejauh ini bersifat pragmatis. Anglikanisme mengandalkan tradisi umum gereja-gereja hingga abad ke-16 dan terbuka serta menerima apa yang dipelajari dari tradisi-tradisi lain. Belakangan ini, beberapa juru bicara Anglikan seperti Stephen Bainer dan Robert Runce telah berbicara tentang ketetapan Anglikan. Mereka menggambarkannya sebagai tidak lengkap sementara dan ditakdirkan untuk kehilangan dirinya sendiri dalam keseluruhan yang lebih besar. Anglikan akan mengatakan bahwa semua gereja bersifat sementara dalam terang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang kami akui dalam Karedo. Artinya, mereka yang menegaskan bahwa gereja-gereja komuni Anglikan hanyalah gereja-gereja sementara adalah benar sekali. Tetapi perlu dijabarkan bahwa dikatakan dalam konteks gereja universal yang terpragmati, di mana tidak ada gereja yang tidak sementara ketika dilihat dari perspektif ekskatologis. Beberapa penafsir Anglikan modern terkemuka dan para pembelanya seperti Micaiah Ramsey, Stephen Neil, Henry McAdoo bersikeras bahwa Anglikan tidak memiliki doktrin khusus sendiri, merupakan bagian integral dari definisi diri dari gereja manapun yang mengidentifikasikan dirinya dengan doktrin yang diartikulasikan oleh gereja. Mula-mula, karena semua gereja melihat diri mereka dan ada kesinambungan dengan gereja mula-mula. Semua gereja akan menolak dengan ngeri setiap saran bahwa mereka mungkin membuat doktrin baru mereka sendiri. Negara bagian Kristendom artikan bahwa setiap gereja harus memiliki satu doktrin, setidaknya sebuah doktrin gereja atau eklesiologi yang melegitimasi keberadaan dan menegaskan integritasnya. Kita masuk pada perkembangan eklesiologi Anglikan. Yang pertama, reformasi bukanlah awal, di mana bagi orang Anglikan, reformasi secara negatif adalah penolakan yuridiksi uskup Roma di Inggris dan beberapa kesalahan dan korupsi gereja abad pertengahan. Secara positif, itu berarti pembaruan kehidupan, ibadah, dan pelayanan gereja dengan kembali ke sumber doktrin dan praktik Kristen dalam perjanjian baru Yunani dan tulisan-tulisan para bapa mula-mula dalam bahasa aslinya. Kecenderungan reformasi ini mencerminkan warisan aspirasi frustasi selama berabad-abad di seluruh Eropa. Sehubungan dengan reformasi ditambah dengan gerakan konsili yang digagalkan yang berasal dari perpecahan di dalam kepausan itu sendiri pada tahun 1378. Yang kedua, penghapusan dan pemulihan Anglikan. Orang-orang gereja Inggris trauma dengan eksekusi uskup agung dan kemudian raja atau gubernur tertinggi gereja ditunjuk secara ilahi, penghapusan keuskupan, buku doa, dan tahun Kristen, serta penggantian mereka dengan presbiterianisme dan kemandirian. Yang ketiga, gerakan Oxford dan kritiknya. Gerakan Traktian atau Oxford diluncurkan pada tahun 1833, terdiri dari sekelompok impuls gereja yang tinggi yang dihasilkan sebagian oleh hasil tradisi gereja tinggi lama dalam bentuk kerinduan akan keutuhan Katolik yang lebih besar, terkait dengan pemahaman sakramental gereja dan sebagian karena antipati protagonis utama John Henry Newman terhadap Evangelikan gereja rendah populer yang dominan. Newman menganggap kasar, dangkal, kurang hormat dan misteri dan jingoistik. Kaum Traktian berusaha mendesain ulang eklesiologi Anglikan, mendasarkan pada sifat apostolik gereja
dan suksesi setia untuk iman dan ketertiban apostolik dari para Bapak Gereja yang agung, abad ke-17 dan abad ke-18, bukan pada pendirian agama sebagai hasil penyelesaian tahun 1688. Detraktikan adalah singkatan Troisme dan diantara Wigne dan yang berlaku yang mengambil otoritas untuk membongkar struktur gereja, kehidupan kaya, yayasan, katedral, dan tahta Indrian. Ada 3 bidang ketegangan serius dalam eklesiologi Traktrian. Yang pertama, mereka mendiastrosi warisan Anglikanisme, gereja tinggi dengan merendahkan pendahuluan langsung mereka atau membuat mereka tidak terlihat, seperti mereka sendiri menurut mereka telah mempertahankan iman yang benar. Yang kedua, pantat kaum Traktrian terus menjauh dari identitas gereja Inggris yang telah direformasi, bertujuan untuk tidak memprotestankannya. Yang ketiga, meskipun gereja Inggris tampak menolak Traktrianisme, tendensi yang lebih ekstrim seperti usaha Ward dan Wayne Newman untuk menafsirkan formulir Anglikan dalam pengertian yang sesuai dengan ajaran Konsili Trent secara resmi ditolak oleh para uskup dan Universitas di Oxford, mendalami mengubah wajah gereja Inggris dan kemuan Anglikan. Yang keempat, suara Amerika. Di gereja Episkopal Protestan di Amerika Serikat, kontribusi besar terhadap eklesiologi Anglikan dibuat oleh William Wren Huntington pada tahun 1870 yang tampaknya dipengaruhi oleh V.D. Maurse dan membantu membentuk prakasa ekumenis yang penting. Dan pada akhir abad ke-20 oleh John Bonty, seorang eksponen Jewel dan Hooker, dan J. Robert Wright, seorang eklesiolog dari perspektif sejarah gerejawi dan seorang ekumenis yang luar biasa dengan mata perspektif untuk cetakan kecil. Yang kelima, gereja Inggris dan abad ke-20. Seorang pengagum gore yang masih muda, A.M. Resme, pada tahun 1936 menghasilkan karya paling kreatif dari eklesiologi Anglikan abad ke-20. Injil dan Gereja Katolik menunjukkan pertemuan teologi biblika, dorongan reformasi, dan gerakan liturgi dan ekumenis itu berusaha untuk mendamaikan desakan Traktrian pada keuskupan dengan tantangan reformasi untuk sebuah pelembagaan Injil Kristen. Kita masuk pada orientasi dan titik jangkar. Yang pertama, keagamaan Anglikan dan masalah selektivitas. Ada bermasalah untuk mengklaim bahwa teks atau penulis tertentu adalah tipikal atau perwakilan Anglikan. Faktor empiris pertama adalah bahwa hal menyesat sejak awal abad ke-16 berhubungan dengan kekayaan intelektual, ruang lingkup sejarah, dan jangkauan geografis Anglikan. Yang kedua, faktor empiris yang berkontribusi pada masalah selektivitas dalam Anglikan adalah bahwa tidak ada satupun periode sejarah Anglikan yang definitif seperti yang berfungsi sebagai paradigma eklesiologi Anglikan. Faktor empiris yang ketiga adalah Anglikanisme adalah fenomena global yang ada di setiap bagian dunia. Jadi kita tidak dapat menganggap gereja Inggris sebagai perwakilan Anglikan yang memadai. Yang kedua, dimensi kepercayaan gereja. Eklesiologi Anglikan bercita-cita mewujudkan 4 dimensi karedo gereja. Yang pertama, 1, kudus, katolik, dan apostolik. Anglikan menempatkan ini tidak terutama di dalam empiris, atau Katolik Roma dan Ortodoks cenderung menekankan pada sejauh mana kesempurnaan eskatologis gereja terwujud di bumi, juga terutama di masa depan eskatologis di luar kehidupan ini. Beberapa gereja Protestan meremehkan ekspresi kesatuan yang terlihat, menekankan kesatuan roh, dan melihat keekstanon untuk menafsirkan yang terlihat, tetapi mengangkat keduanya kehidupan gereja. Gereja memiliki kesatuan yang nyata melalui iman dan baptisan. Dia menikmati kekudusan yang nyata melalui sabda dan sakramen-sakramen pada para anggota serta pelayanannya dipanggil untuk hidup beramal dan suci. Tetapi semua orang Kristen gagal, jatuh ke dalam dosa dan perlu diampuni dan dipulihkan. Kekatolikan gereja sudah tampak dalam keutuhan atau makna literal, kehidupan, dan pengajaran gereja. Kerasulan gereja bersifat intrinsik, ia didirikan di atas misi dan pesan para rasul, tetapi juga untuk suatu keharusan gereja dipanggil untuk setia kepada ajaran para rasul pada Kisah Para Rasul 2 ayat 42, dan untuk meneruskan misi mereka di masa kini dan dalam budaya kontemporer. Yang ketiga, catatan reformasi.
Catatan atau tanda dari gereja yang benar menurut Luther dan Calvin adalah pemberitaan firman Allah yang melaksanakan sakramen-sakramen. Dari 39 pasal mengembangkan pengakuan Luther Augsburg yang menyatakan bahwa komunitas yang kelihatan dapat ditemukan dimanapun sabda benar-benar dikhotbahkan dan sakramen-sakramen dilaksanakan dengan benar. Generasi reformator berikutnya menambahkan nada ketiga tentang disiplin, regulasi, dan pengawasan. Perilaku Kristen yang efektif dan ini tercermin juga dalam pengawasan perilaku Kristen yang efektif dan ini tercermin juga dalam desakan para pendeta Anglikan. Kemudian bahwa gereja tidak dapat tanpa pendetanya dan pelayanan pengawasan. Bagi para reformator, catatan-catatan itu adalah tanda di mana keselamatan dapat diperoleh. Saran keselamatan adalah Injil pembenaran oleh kasih karunia melalui iman yang ditemukan kembali pada waktu itu dan sakramen-sakramen Injil seperti baptisan, perjamuan yang dilaksanakan di kedua jenis bukan merupakan pengorbanan massa dan untuk penebusan dosa Luther awal atau pengakuan sakramental. Tetapi seperti yang dinyatakan oleh para reformator, catatan itu memiliki nilai yang terbatas saat ini karena gereja setuju dengan baptisan serta sakramen. Yang keempat, tentang pelayanan rangkap 3. Pelayanan rangkap 3 dari uskup, imam, dan diaken adalah platform Anglikan yang tidak dapat dinegosiasikan. Dalam percakapan ekumenis, tidak ada saran dalam reformasi Inggris bahwa keuskupan harus dilewati atau dihapuskan, atau disuksesi konsekrasi bersejarah dipertahankan. Penjatuhan ordo kecil membuat pelayanan 3 jawatan terungkap dengan lebih jelas. Pada tahun 1162, persyaratan penabisan uskup menjadi undang-undang dan perbedaan antara uskup dan imam diperjelas. Diaken selalu merupakan pelayanan tertabis meskipun dalam praktiknya dianggap sebagai kapal magang untuk imamat. Yang kelima, eksperimen Anglikan. Anglikan memang berusaha menyatukan unsur-unsur yang bertentangan dalam tradisi yang lain. Bukan tanpa tekanan, ini mendefinisikan dirinya sebagai Katolik dan direformasi. Doktrin ortodoks namun terbuka untuk perubahan. Pemerintah bersifat episkopal dan sinodis, mengakui konsil ekumenis sebagai otoritas tertinggi dalam gereja, tetapi pada prinsipnya tidak bertentangan dengan keutamaan universal. Itu mengaku otoritas tertinggi kitab suci, tapi menghormati tradisi dan mendengarkan suara budaya dan sains. Itulah materi tentang eklesiologi Anglikan yang dapat saya paparkan. Kiranya dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih.